Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Akuntansi Sektor Publik kelas A yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi bab 6 yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sebelum kami mulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari Natasha Putri Aprilia NPM 14, Mika Nur Ahmawati NPM 20, Miftahul Jana NPM 34, Elva Aulia NPM 168, dan Eva Rosana NPM 174. Subbab yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Masih dalam subbab pengertian akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi, kita akan membahas pengertian tentang sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan dan menjadi output atau keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, dengan outputnya adalah berupa laporan keuangan. Bagian yang selanjutnya adalah pokok-pokok akuntansi keuangan daerah, yang dimana meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, yang dimana dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dari definisi yang setelah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa kunci. Yang pertama meliputi transaksi, yang kedua adalah entitas pelaporan keuangan daerah yang dimana satuan kerja perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah. Yang ketiga para pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama masyarakat, DPRD, lembaga pengawasan, kreditor, dan manajemen dan aparat pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintah adalah kaidah prinsip asas akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Lalu terdapat kebijakan akuntansi, yaitu perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari pos-pos neraca dan laporan perhitungan anggaran. Nah, dalam praktiknya kebijakan akuntansi diuraikan dalam pedoman akuntansi yang merupakan buku atau daftar yang memuat pos-pos yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembukuan suatu perusahaan, beserta penjelasan sifat-sifat masing-masing pos yang bersangkutan dan cara-cara membukukannya, atau aturan pendapatan dan pengkreditan. Lalu terdapat pula sistem akuntansi yang dimana merupakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai suatu kejadian atau transaksi ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi kegiatan atau aktivitasnya dan bagi pihak lain untuk menilai kinerjanya. Sistem akuntansi merupakan bagian dari pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik akan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip di dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar ini diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangannya dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, sebagian besar masih mengacu pada Kepmendagri nomor 29/2002 dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku di dunia internasional seperti GFS atau Government Finance Statistics. Antara lain, yang pertama terdapat asas kas, yang kedua ada asas bruto, asas universalitas, nilai historis, dan tidak ada kompensasi antara pendapatan daerah serta belanja daerah. Berlanjut dari slide yang selanjutnya, prinsip-prinsip di dalam penyusunan laporan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah diakui pada saat penerimaan kas daerah diterima oleh kas daerah dalam tahun anggaran tertentu. Sebaliknya, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas daerah.
Lalu selanjutnya semua pengeluaran tercermin dalam anggaran, yang berarti anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD. Lalu yang terakhir, terdapat penilaian aset tetap daerah yang dilakukan dengan menggunakan nilai historis atau nilai perolehan dan penyajian di neraca tanpa memperhitungkan penyusutannya atau depresiasi aset tetap. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi desentralisasi merupakan sistem akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan oleh SKPD, bukan oleh SPKPD. Dapat diperhatikan yang lebih besar terhadap pengembangan sistem akuntansi di SKPD. Realitas yang ada saat ini belum banyak Pemda yang mengimplementasikan akuntansi secara baik di SKPD. Bahkan di SKPD belum dapat mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan akuntansi. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan double entry, yaitu setiap transaksi keuangan atau ekonomi dicatat pada dua perkiraan atau rekening secara berlawanan, yaitu satu rekening dicatat pada sisi debit dan rekening lainnya dicatat di sisi kredit. Persamaan dasar akuntansi keuangan pemerintahan sebagai berikut. Aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Yang selanjutnya yaitu dasar akuntansi. Disebut juga basis akuntansi, yaitu dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan atas suatu transaksi ekonomi atau keuangan. Basis atau dasar akuntansi sendiri terdiri dari ada tiga. Yang pertama yaitu dasar kas, yaitu suatu transaksi ekonomi diakui atau dicatat jika berpengaruh pada kas atau penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua yaitu dasar akrual. Suatu transaksi ekonomi diakui atau dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi, meskipun tidak mengakibatkan perubahan pada arus kas. Yang ketiga, dasar kas modifikasian. Transaksi ekonomi dalam periode berjalan diakui atau dicatat jika berpengaruh pada arus kas atau basis kas. Dan pada akhir periode, dilakukan pengakuan terhadap aset dan kewajiban yang menjadi hak dan beban periode bersangkutan atau basis akrual. Pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Selama ini pemerintah daerah telah menggunakan sistem lama, yaitu manual administrasi keuangan daerah yang diterapkan sejak 1981. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, sistem tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan, sehingga diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintah. Berikut adalah ciri-ciri terpenting atau syarat dari sistem akuntansi pemerintah. Di antaranya, 1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. 3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun rancangan atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, di mana pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan tersebut, ketentuan yang ada mengharuskan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPRD dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah struktur dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah untuk neraca pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota per 31 Desember, di mana di sisi sebelah kiri terdapat aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian di sebelah kanan terdapat kewajiban dan ekuitas dana, di mana kewajiban ini terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya adalah struktur laporan realisasi APBD dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah contoh laporan realisasi APBD pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember.
Yang pertama adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya ada belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Kemudian ada transfer yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota. Sehingga dapat diketahui surplus atau defisitnya yang kemudian dijumlahkan dengan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto. Sehingga di akhir akan muncul sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya adalah struktur laporan arus kas pada pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Ini adalah contoh laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan, selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan yang terakhir adalah arus kas aktivitas non-anggaran. Sehingga muncul kenaikan atau penurunan kas yang ditambah dengan saldo awal kas di BUD, dan kemudian ada saldo akhir kas di BUD. Selanjutnya akan dijumlahkan dengan saldo akhir kas di bendahara pengeluaran dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan, sehingga ketemu saldo akhir kasnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.